Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruhnya? Kaifahal saudara-saudaraku dimanapun berada. Pembicaraan kali ini sekitar hadis Khalid Basalamah yang dituduh palsu. Apakah betul seorang Khalid Basalamah dituduh palsu? Itu dulu komentarnya ya. Berkaitan dengan Khalid Basalamah, kita bandingkan dengan kitab yang memang banyak hadis palsunya seperti kitab Darratun Nasihin ya. Itu memang sudah asli palsu, banyak sekali lah di situ. Kalau kita cermati, kita teliti, termasuk juga dalam kitab Tambihul Ghafilun, itu ada banyak hadis palsu kita temui. Apalagi kalau membaca Ihya Ulumuddin, itu sengaja. Apa lalu kita akan mengatakan bahwa Imam Ghazali itu pemalsu hadis ya. Harusnya berpikir begitu Aswaja itu. Tapi karena memang kebencian yang didahulukan, menuduh Khalid Basalamah menyebarkan hadis palsu. Padahal kalau membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, kitab Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, di dalamnya tidak sedikit makna kitab ya, tidak sedikit isi kitab di dalamnya terdiri dari hadis-hadis palsu dan lemah. Ya, terdiri dari hadis-hadis palsu dan lemah. Kita juga cermati kitab Darratun Nasihin, itu tak sedikit hadis-hadis palsu di situ. Karena berbicara keutamaan-keutamaan, lalu banyak sekali hadis yang dibuat. Nah, kalau mau berbicara hadis palsu, di situ tempatnya. Yang menjadi ajimat bagi kalangan Aswaja itu. Ini karena Sani mau mencoba-coba menyatakan Khalid menyampaikan hadis palsu. Menurut sepengetahuan saya, Khalid Basalamah itu tidak palsu. Coba lihat ya, parade hadis ini. Nanti perhatikan dengan baik-baik. An Abi Hurairah raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya ila akhir. Yang kedua, An Abi Hurairah raghima anfu rajulin dzukirta 'indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan ila akhir. An Abi Hurairah. Nah, apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah itu sebenarnya bukan hadis palsu, redaksinya salah di dalam meriwayatkan hadis. Tadi hadis ini sebenarnya banyak yang meriwayatkan. Pertama, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang ketiga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Yang keempat diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian yang kelima diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Jadi dari sekian banyak hadis ini, hadis-hadis yang sahih tadi yang menggunakan redaksi misalnya rogima anfu Imri'in itu riwayat dari Jabir misalnya. Ada yang rogima anfu rajulin. Kemudian ada menggunakan rogima anfu abdin. Ada yang begitu. Tapi ada lagi rogima anfu man. Itu ya, man dukir disebut seperti itu sebagaimana hadis Jabir. Nah, yaitu kalau kita cermati dari apa yang disebutkan dari macam-macam hadis tersebut, ada yang menggunakan kata man, memang tidak ada yang pakai idza. Itu kesalahan redaksi menurut saya, karena hakikatnya dia tidak membuat hadis palsu, tapi salah di dalam lafadz-lafadznya.
Kalau berbicara lafaz salah ini dalam ilmu hadis itu banyak sekali para rawi yang merubah teks hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menambah-nambah di dalam hadis. Ini yang dikatakan mudallas, yang diriwayatkan secara tadlis oleh mereka dalam bidang hadis ini ya. Sani itu tidak bisa membedakan antara hadis palsu dan memalsukan. Dia tidak ada maksud sama sekali menyampaikan hadis palsu, tetapi menurut saya salah lafadznya. Kalau mau istilah hadis palsu, coba riwayatkan baik-baik, cermati itu dalam kitab Darratun Nasihin, itu tak sedikit hadis palsu di situ. Demikian juga kalau kita cermati dalam Ihya Ulumuddin, tak sedikit hadis-hadis yang palsu sebagaimana yang diinginkan oleh Sani Oye. Tapi kita tidak kemudian menuduh Imam Ghazali itu pemalsu hadis. Ya, tidak ada seorang pun dari para penulis hadis bahwa Imam Ghazali itu memalsukan hadis, enggak pernah kan? Walaupun setelah dilakukan telaah mendalam, banyak sekali dalam hadis Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu, dan kalau kita di pesantren itu biasanya ada catatan kaki oleh Al-Iraqi, dijelaskan kedudukan hadisnya di situ. Coba baca bagaimana Al-Iraqi menjelaskan kedudukan hadis satu persatu sampai la aslalahu, sampai dikatakan tidak ada asalnya, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa lalu kita mengatakan bahwa Imam Ghazali itu meriwayatkan hadis dari orang yang tidak dikenal? Atau klaim bahwa apa pernah ada ulama seperti itu? Enggak. Ulama hanya menjelaskan. Sama halnya kemudian dalam kitab Imam Turmidi saja, Sahih At-Turmidi, ya, Sunan At-Turmidi, kalau kita cermati masih ada hadis palsunya. Dalam kitab Imam Bukhari, dalam kitab Imam Muslim, ada yang meriwayatkan secara tadlis. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim. Apalagi seorang Khalid Basalamah ya. Jadi menurut saya bukan kesalahan itu kalau cuman redaksi, bukan kesalahan memalsukan hadis. Yang jelas tidak ada kemungkinan seorang Khalid Basalamah akan memalsukan hadis. Berbeda dengan kitab ya tadi saya sebutkan, yaitu misalnya kitab Darratun Nasihin. Itu jelas sekali kalau hadisnya ada yang tidak ada asalnya, tidak memiliki latar belakang dan sebagainya. Kalau tidak salah lagi kitab dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi dari sekian banyak kitab ini, kalau dilakukan penelitian seksama terhadap kitab-kitab hadis, banyak sekali memalsunya. Tetapi orang Aswaja bangga kan menggunakan hadis itu, bahkan menjadi pelajaran pendidikan mereka gitu. Itu Syekh bin Bas. Nah, pada akhirnya kita lihatlah. Jadi sumber perbuatan amalan bid'ah itu kan kebanyakan dari hadis-hadis palsu. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.